Halo Witalers, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kedatangan tamu namanya Lydia. Nah, aku sebenarnya udah pernah main tapi dulu nggak pernah partneran, tapi ya udah kenal sebelumnya. Dan di video ini tadinya Valen pingin partneran sama Lydia, tapi sama teman-teman nggak boleh. Jadi menurut teman-teman katanya nggak imbang kalau Valen uh, partneran sama Lydia. Ya aku sih terserah ya, jadi aku nggak pernah pilih-pilih partner. Oh kecuali aku partneran sama Valen. Kalau aku partneran sama Valen tuh takut disemes dari belakang soalnya. Oke, di video kali ini aku ingin memberikan tips ya, beberapa tips mengenai bagaimana kita bisa partneran dengan siapapun. Khususnya dengan partner yang belum pernah kita partneran atau mungkin baru kenal, terus kita disuruh main bareng atau boloan. Oh ya, buat kalian yang mungkin di luar Jawa mungkin nggak ngerti artinya boloan ya. Boloan itu artinya ber apa berrekan atau berpasangan atau berpartner. Tapi biasanya istilah boloan itu dipakai buat sesama tim yang memperjuangkan hal yang sama dan khususnya di dalam olahraga ya. Oke, jadi kita bahas mengenai boloan dalam badminton ya. Pertama, mungkin kalian udah pernah lihat ada orang itu yang main di grup sebelah atau mungkin di lapangan lain. Terus bagaimana kalian itu bisa lihat cara mainnya bagaimana, terus pukulannya bagus atau enggak. Itu kalau kita biasanya pas lagi istirahat kan nggak ngelihat rekan sama grup ya, tapi bisa lihat ke lapangan-lapangan lain, itu kita bisa amati sih. Ya baru-baru ini ada yang komen di YouTubeku karena aku kasih judul mantan anak klub lawan anak bukan klub atau yang otodidak atau mungkin masih belajaran. Nah, tapi sama yang komen dibilang kalau kayaknya dua-dua itu bukan anak klub. Jadi maksudnya dia anak klub itu maksudnya klub-klub besar ya. Nah, sementara di Indonesia itu kan banyak banget klubnya, meskipun yang ngelatih atau coachnya itu bukan atlet atau bukan mantan atlet itu juga banyak. Dan kalau aku boleh jelasin sebentar, atlet pun juga tergantung atlet nasional atau mungkin cuman sering main aja di kancah dalam kota atau mungkin dalam provinsi. Ya meskipun kalah terus juga namanya atlet soalnya sering ikut pertandingan. Lain sama kita-kita yang cuman social club. Jadi main buat untuk hobi. Dan kalau lihat sejarah sih PB Jarum pun yang PB besar ya, yang menelurkan banyak atlet-atlet nasional, itu awal mulanya kalau kita lihat di Wikipedia itu bilang kalau awal mulanya ya cuman ini buat hobi-hobian aja, bulu tangkis buat para karyawan pabrik rokok Jarum di Kudus. Jadi biar kita sepaham aja, jadi nggak harus kita kasih judul terus pikirnya, oh atlet-atlet dari mana, atlet nasional atau atlet ini kan ada ini ya tingkatannya sendiri gitu. Jangan dianggap semuanya itu serba ini harus yang kualitas yang top gitu. Nah yang menarik komentarnya itu dia lihat kok dari footwork sama cara mukulnya kok nggak kayak ini ya, nggak kayak anak PB atau mungkin nggak kayak atlet gitu. Mungkin kalian amati zaman-zamannya Rudi Hartono, mungkin sampai Joko Supriyanto. Kalau zaman-zaman Taufik Hidayat tuh mungkin udah kayak lebih modern ya, tapi
kalian bisa amati cara mainnya badminton yang dulu sama yang sekarang itu beda. Walaupun single atau double itu juga beda. Jadi jangan bilang kalau oh cara yang kayak gitu itu bukan caranya orang PB, kakinya itu kayak gitu bukan cara. Ya mungkin aja mereka itu orang PB, tapi yang lama atau ya yang nggak terlalu besar ya. Itu pun juga banyak macam teknik-teknik. Kalau kita lihat di YouTube aja ada coach yang mukanya ditutupin soalnya dia mungkin nggak mau terekspos ya ini dari klub mana. Terus mungkin kalau terekspos jadi kayak jadi bahan cibiran atau apa gitu di kalangan mereka ya aku nggak ngerti. Kalau aku sih nggak terlalu ambil pusing mengenai ini bagus atau enggak mainnya, tekniknya bener atau enggak. Itu aku nggak ambil pusing, yang penting kita dapat olahraganya. Terus yang paling penting itu nggak cedera. Kalau kita tekniknya itu nggak bener, nggak menurut kaidah dari gerakan tubuh, pasti nanti ototnya itu keplontir atau ya cepat cedera lah. Oke, kembali lagi ke topik. Jadi kalau kita lihat ada teman atau mungkin bukan teman, orang di grup sebelah terus kita lihat mainnya bagus ini. Kalian kan bisa nilai sendiri ya. Ini mainnya bagus atau enggak tuh. Terus suatu saat misalkan mereka perlu orang atau kita juga perlu orang, manggil atau pinjem orang dari grup sebelah terus masuk ke grup kita. Mungkin pinjem 2 atau pinjem 1. Yang pasti kita nggak kenal. Yang pertama, kalau nggak kenal ya kita kenalan dulu. Jadi tips yang pertama adalah kenalan namanya siapa. Terus yang kedua, kita bukan diamati ya, tapi kita lihat ini pemainnya itu sesama jenis atau lawan jenis. Ini penting soalnya kalau kita main double, ini tadi di awal-awal aku tanya ke Lydia, kamu mau mainnya itu double biasa atau mau kayak mix double? Dia nggak paham. Kalau mix double itu bagaimana? Terus aku jelasin kayak gini. Kalau mix double, yang cewek itu sering jaga di depan. Dan kebanyakan tuh memang jaganya di depan. Terus yang cowok itu covernya di belakang. Tapi kalau di depan kamu punya kewajiban untuk bisa atau harus mampu untuk ngasih net yang tipis. Terus kalau ada bola lewat harus mampu untuk serobot-serobot. Jadi untuk neken-neken lawan itu harus bisa. Kalau nggak bisa, ya itu pressure-nya diomongin ya dari awal. Kalau disuruh jaga depan itu rentan kena smash soalnya kalau di depan. Kalau nggak siap atau nggak seberapa bisa main, mending jangan disuruh jadi kayak berperan sebagai mix double, mending main biasa aja. Menurutku kayak gitu. Daripada ditaruh di depan malah ngerepoti, misalkan ngasih net terus tanggung jadi langsung mati soalnya yang di belakang udah pasti gak bisa cover selebar lapangannya double. Apalagi kalau lawannya itu bagus nyemes atau ngasih bola-bolanya itu di pojokan di kolomnya double kiri kanan dia itu tambah sulit lagi. Itu lebih cepat kalah kalau kayak gitu. Tapi kalau umumnya ya yang aku amati biasanya pemain sosial itu senengnya main di lapangan single walaupun main double. Tapi nyemes atau ngasih placing itu cuman mainnya di lapangan single jadi lebih gampang. Itu sistem kayak gendongan sih. Nah kadang kalau kita itu main gendongan ya itu lihat-lihat juga lawannya. Kalau lawannya jago-jago banget dan kita harus gendong anak yang baru belajar, itu kalau ditaruh depan udah pasti kalah. Jadi kita kadang kan mikirnya oh yang digendong itu ditaruh di depan aja, yang gendong ditaruh di belakang. Itu kalau lihat situasinya sih, kalau menurutku nggak 100% harus seperti itu. Jadi ada kayak pertimbangan-pertimbangan lainnya. Nanti kita bahas di video-video yang lainnya ya. Kalau di sini
Kita fokus dulu mengenai tips-tips berpartner dengan siapapun. Nah, Lydia waktu aku tanya dia bilang dia pilih ini, mending pakai yang double biasa. Jadi dia bisa mundur-mundur terus ya saling rotasi lah. Lalu yang ketiga, mungkin kalau baru kenal itu kita sungkan ya kalau komunikasi, apalagi ngorderin orang misalkan, jangan nyemes, itu taruh ke sana, itu kan sungkan ya soalnya nggak seberapa kenal kok. Kita nyuruh-nyuruh. Ponakanku aja yang umur 5 tahun kalau disuruh dia jawabnya gini, jangan nyuruh-nyuruh ah. Apalagi ini yang nggak ada hubungan apa-apa. Terus kita nyuruh-nyuruh taruh sini taruh situ semes apa-apa tuh, itu nanti tambah jadi frustasi, kok kayak gini ya partnernya. Jadi kita mau maintain a good relationship ya dengan orang yang baru kita kenal. Jadi itu tipsnya yang ketiga ya, jadi nggak boleh jahat. Jadi itu harus tetap ramah. Lalu tips yang keempat, kita mungkin karena nggak bisa komunikasi dengan lancar ya, soalnya masih sungkan. Jadi kita cuman bisa ngamati, oh anak ini sering ngasih apa, misalkan bola tanggung atau bola-bola lob itu nggak disemes. Seringnya ngasih kayak drop shot atau mungkin cuman ngasih kayak placing aja. Nah itu kita amati dia ini tipe pemain yang kayak apa. Kalau biar gampangnya kita bagi dua aja. Pemain itu kita bagi menjadi pemain yang suka nyerang atau suka defend. Ya otomatis semua itu pasti harus bisa overall ya. Cuman mereka itu cenderung mana? Cenderung defend, mainnya alusan atau cuman placing aja, jarang nyemes, atau cenderung nyemes atau serobos-serobos. Nah, itu kita harus amati dua itu. Karena beda partner juga beda cara main gitu. Nah seperti yang barusan ini, kalau sama lawan ditaruh di depan tengah, dia biasaan ngambil atau enggak, atau kebiasaan kepingin ngambil tapi gak jadi, ya itu bisa aja terjadi kayak gitu, ragu-ragu, atau malah suka nyerobot-nyerobot. Nah ini yang bahaya, kalau suka nyerobot-nyerobot nanti raketnya benturan. Ya seharusnya ada kayak aturan sih, kalau kita main di klub itu biasanya ada aturan, misalkan bola ditaruh di tengah, yang ngambil yang pakai forehand. Nah, kalau pemainnya satu kayak aku, Idal, nah itu kalau ditaruh di tengah dua-dua forehand bagaimana? Nah itu nanti lain lagi ya. Tapi harus ada kayak aturannya. Misalkan yang aku tahu tuh di coach di YouTube itu malah bilang kayak gini, yang ngambil yang mana? Itu yang ngambil yang silangannya dari yang ngasih. Ada aturan seperti itu ternyata. Aku juga baru tahu, padahal biasanya aku sih ya yang ngambil ya yang cepat, yang udah ready dan nggak ragu-ragu. Jadi kalau ada komunikasi seperti itu mungkin lebih enak ya. Tapi paling nggak ada aturan. Tapi sering lupa juga sih. Soalnya aturannya kan mungkin baru. Kalau di klub kan selalu diingetin sama coachnya. Next kita lihat apakah partner kita itu punya special skill. Misalkan kayak Lydia ini, aku amati servisnya bagus tipis. Kebanyakan ya 95% itu bagus, terus nettingnya juga tipis dan jarang nyangkut juga. Nah itu salah satu atau salah dua kelebihan dari Lydia. Kita juga bisa amati hal-hal lainnya, misalkan temenmu ini bisa backhand atau enggak,
terus bisa nyomes keras atau enggak. Lalu footworknya bagaimana, dia itu bagus bisa muter-muter lapangan atau ogah-ogahan untuk lari. Kadang-kadang ada yang partner baru kenal terus dia itu udah tua jadinya kayak males lari, atau mungkin kakinya udah pakai deker tebel-tebel. Wah, ini kayaknya nggak bisa lari. Jadi kalian harus ini waspada dengan hal-hal seperti itu. Ya tentunya kita harus bisa men-counter atau menutupi kelemahannya dari partner kita ya. Itu nanti perlu pengalaman sih menurutku. Kalau punya partner kayak gini kita harusnya ngapain? Ya kasarannya atau gampangnya itu kita mau nurunin bola terus atau mau ngelob terus. Kalau ngelob juga ngelob serang dan yang nggak deket sama lawan. Kalau misalkan partnernya nggak bisa defend atau defendnya lemah ya, jadi kita harus seperti itu. Lalu berikutnya kalau mengenai rotasi, itu kadang-kadang kita kayak ngelihat, oh partnerku ini kayaknya mager ini, nggak mau lari, terus kita siapin bola di depannya dia, jadi tetap di ruang yang kosong dari lawan, tapi yang deket di dia biar dia itu mau ngambil gitu. Ini bukan kayak nyuruh-nyuruh ya, tapi kadang-kadang kita mengembalikannya itu karena dia nggak rotasi atau nggak terlalu rajin, jadinya kita itu siapin kayak bolanya itu loh di depanmu, udah pasti dikembalikan ke depanmu sama lawan. Itu kan kadang ada situasi seperti itu ya. Tapi ternyata habis kita tempatin ke sana, lah kok dia itu berinisiatif untuk mundur atau untuk pergi dari tempat itu. Nah ini yang jadi kendala karena kita nggak komunikasi dan nggak pernah partneran. Jadi nggak tahu kebiasaannya masing-masing itu seperti apa. Walaupun aku punya kebiasaan, tapi beda partner juga akan beda lagi kebiasaanku. Nah mungkin kalian bingung ya. Kadang aku misalkan kalau cover orang yang nggak seberapa bisa main itu lebih agresif di depan. Kalau misalnya aku jaga depan lebih kayak mundur sedikit terus ngasih nurunin bola atau serobot-serobot. Kadang-kadang juga lolos sih. Nah itu mungkin partnerku juga bingung. Duh kok gak jadi diambil. Mau ngamuk kok gak kenal, kok sungkan. Nah itu eh, misalkan kamu yang jadi partnerku ya itu harus mengetahui juga kalau oh ternyata si Kidal ini suka serobot-serobot, kadang luput, jadi aku harus lebih siap di belakang. Tapi biasanya aku nggak serobot-serobot kok, jadi kalau di tengah depan biasanya aku mager. Jadi lebih banyak pasif. Lalu tips berikutnya ya, kalau kita lihat partner kita itu melakukan pengembalian yang mendapatkan poin atau pas pukulannya tuh bagus banget arahnya atau sampai lawan tuh mati langkah. Ya mungkin nggak perlu sampai yang istimewa banget ya, tapi kalau bolanya dari dia bisa dapetin poin, itu kita sebaiknya ya nggak usah selalu muji, tapi sebaiknya dipuji. Orang mana sih yang nggak seneng dipuji? Misalkan kita bilang bagus, sip, itu kata-kata yang menurutku murah sih. Tapi murah itu juga jangan diobrol. Kalau diobrol nanti murahan. Jadi nggak perlu selalu setiap kali dia ngemes atau apa kita bilang ayo bagus apa, itu nggak perlu. Tapi yang benar-benar bagus kita kasih apresiasi atau pujian buat dia supaya dia jadi lebih semangat. Oh enak ya ini partneran sama orang ini, soalnya dia kayak suportif gitu dan benar-benar kepingin menang. Ya mungkin partner yang susah itu yang bikin susah itu yang beban atau yang nggak kepingin menang.
malah bolanya dibuang-buang atau mungkin dikasih apa kayak trick shot yang selalu gagal tapi ngasih trick shot terus. Nah kemarin waktu aku kasih pujian juga ke Lydia dan Lydia juga ngasih pujian balik ke aku kalau misalkan ada bola yang bisa aku dapetin poin gitu. Jadi kita sama-sama vibes-nya itu vibes positif. Kalau kita lihat di video ini ya, si Dito kan juga sering melakukan kesalahan. Terus Valen yang awalnya tadi niat karena pengen menghajar aku. Soalnya kaosnya sama itu, kuning hitam. Tapi karena Dito sering nyangkut, nah terus kayaknya Valen jadi nggak terlalu bersemangat untuk menangin permainan ini. Tapi Dito tetap kasih kayak support. Dia bilang kayak sorry kalau salah itu ya bilang sorry. Aku sama Lydia juga kemarin kalau salah ya kita bilang sorry kalau tanggung. Dan beberapa kali Dito juga menepuk pundaknya Valen jadi biar Valen jadi lebih semangat. Nah kadang ada partner yang nggak tahu harus jaga di mana. Nah itu kita nggak perlu nyuruh pakai ini ya, pakai verbal. Kanan kanan, jaga sana, jaga sana. Itu kayak ini ya, kayak tukang parkir. Nah itu orang nggak seneng kalau digituin. Jadi mending kita kasih kayak gesture atau gerakan tubuh yang mensugesti supaya dia itu menjaga di daerah yang sana. Jadi kayak nggak perlu menuding tapi bisa buka tangan aja kayak high five gitu ke arah kanan atau ke arah kiri gitu. Biar dia itu kayak tersugesti gitu. Kalian mungkin pernah lihat kalau ada tukang parkir yang sebenarnya kita itu nggak mau mampir ke toko yang diparkiri tapi tukang parkir itu suka ngasih kayak tangan dibuka kayak silahkan gitu. Ya kira-kira seperti kayak gitulah. Jadi kalau kita kepingin partner kita itu menempati tempat yang kita mau atau uh, yang benar, kita bisa kayak lambaikan tangan untuk jaga di sebelah sana gitu. Kadang ada orang yang seneng, ada yang nggak seneng juga. Jadi kita harus hati-hati kalau ini ya kalau mau kasih tahu seseorang gitu. Khususnya yang muda-muda yang merasa udah pinter-pinter main, kalau dikasih tahu itu biasanya malah bantah atau mungkin bilang aku memang mau ngasih itu loh, mau belajar ngasih silang atau mau kasih ke daerah sana. Malah ngamuk. Ya udah, aku cukup sekali aja kalau kita harus ngelihat ini ya ekspresi wajahnya mereka kayak diomongin kayak gini terus ekspresinya kayak kedus gitu atau merengut ya mungkin ya aku pikir oh nggak mau dibilangin kayaknya ya udah satu kali aja aku bilangin terus lain kali ya harus rela kalau misalkan gara-gara dia kita kalah. Lalu tips yang berikutnya kita kalau partneran dengan yang baru pasti udah kayak ini ya punya harapan khusus untuk dia apalagi kalau kita itu melihat dia itu berpotensi yang lumayan bagus itu pasti kita udah punya harapan. Cuman kalau misalkan nggak sesuai dengan harapan kita ya kita nggak usah marah. Yang pasti di awal-awal permainan semua tim itu pasti berharap untuk menang ya enggak. Mana ada orang main itu berharap untuk kalah. Kalau memang orangnya minder ya. Kalau minder itu kadang ayo main itu sama itu lawan itu. Waduh kalah wis iki abot iki. Nah, itu udah belum apa-apa udah kayak negatif thinking. Terus punya asumsi negatif. Nah, itu enggak bagus. Jadi mending dari awal kalau kita itu memang nggak seberapa kenal ya. Aku udah beberapa kali sih partneran dengan orang baru.
Gak tahu kok teman-teman itu biasanya orang-orang baru itu malah dimpakno ya. Jadi eh aku udah ngerti gitu. Jadi dari awal tuh aku nggak berharap untuk menang, walaupun aku lihat lawanku, aku tahu ya permainannya bagaimana, skillnya itu bagaimana, itu mungkin cukup berat juga bagiku. Jadi aku dari awal udah kayak ini nggak terlalu berharap untuk menang, tapi tetap punya vibes positif atau kepingin menang dulu. Cuma nggak terlalu banyak berharap. Kalau misalkan nggak bisa, ya udah kita lepas aja, daripada kita itu kepingin menang sangat kuat ya. Terus semua bola kamu ambil, kamu kayak main single. Yang kemarin tuh Dito kena ankle itu katanya. Jadi partneran sama anak yang masih SMA. Terus dia itu lagak kayak orang single. Nah, aku nggak ngelihat ini ya permainannya yang sesungguhnya, kejadian sesungguhnya. Tapi Dito cerita kalau dia itu sebenarnya udah mau ngambil tapi ditabrak sama anaknya itu. Jadinya Dito kena ankle atau cedera. Nah, itu mungkin yang kita harus waspada ya. Kalau kita kepingin menang banget, pokoknya nggak mau kalah, itu nanti bisa mencelakai partner kita sendiri. Atau mungkin misalkan tabrakan raketnya, jadi udah nggak kenal, diajak partneran, nunut atau mungkin pinjam orang, terus mukul raket kita sampai patah, itu kayak rasanya kayak gak enak ya. Nanti kalau misalkan dia raketnya baru, terus raket kesayangannya bisa-bisa malah bertengkar. Nah, itu hal-hal yang perlu dihindari. Ya otomatis kalau kita pertandingan harusnya udah kenal ya. Apalagi kalau kalian sering main pertandingan walaupun dipasangin random, pasti udah banyak yang kenal lah. Dan udah tahu, oh kira-kira ini pemainnya kayak gini. Kecuali kamu yang pemain baru pasti nggak tahu gitu. Ya seperti yang aku tadi bilang, meskipun kita nggak niatnya menang, tapi juga nggak boleh serobot-serobot. Soalnya partner kita mungkin mau main juga ya. Jadi kalau kita itu ambil alih semua, nanti dia kayak kecewa gitu. Aku ini dipanggil hari ini, kurang orang aku dipanggil, terus moro main gak dikasih bola sama sekali. Nah kadang kayak gitu ya. Aku kemarin partneran dengan yang lumayan bagus mainnya, terus malah lawanku yang aku kenal malah nyerangnya itu nyerang ke aku terus. Soalnya yang yang baru itu, anak baru itu mainnya bagus, lebih bagus dari aku. Jadi yang diserang yang aku terus. Dan dia nggak dapat wayah atau nggak dikasih bola. Jadi bolanya cuma sekali-sekali doang. Nah mungkin hal-hal seperti itu yang bisa jadi pertimbangan ya. Bagaimana kita bisa jadi partner dengan baik. Nah kalau misalkan orangnya udah kayak dibilang-bilangin nerima, ya kita ngomongnya dengan baik-baik. Terus gak perlu setiap ada kesalahan itu kita benerin gitu. Gini loh caranya, itu jangan di situ, jangan di sini loh, jangan begitu ya. Jadi sekali-sekali aja, yang penting-penting aja yang kita komunikasikan. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga tips-tipsnya membantu. Dan mungkin kalian punya saran lain, bisa dibagikan di kolom komentar. Kalau merasa bermanfaat, silakan subscribe di channel ini. Akan ada video-video yang berisi narasi yang mungkin nggak selalu ada tips, tapi cuma cerita-cerita aja, berbagi pengalaman aja. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.